Rumah adalah oase bagi penghuninya. Seperti halnya rumah yang terletak di area Kertomenanggal, Surabaya, tepatnya berlokasi di selatan Surabaya, perbatasan dengan Sidoarjo, berdiri di atas lahan seluas 12 kali 18,5 meter persegi. Suasana sekitar hunian terasa tenang, walaupun sebetulnya dekat dengan jalan raya menuju ke luar kota. Pemilik yang juga seorang grafis desainer mempunyai selera bagus dalam hal desain dan juga mengerti mengenai prinsip desain. Hal ini membantu arsitek mulai dari proses desain sampai kepada implementasinya. Paling tidak, klien mengerti mengenai proporsi, skala, irama, dan sebagainya yang diaplikasikan pada rumahnya. Konsep dari rumah dan oase. Surabaya yang cenderung panas mengharuskan rumah untuk mempunyai oase yang menyejukkan udara. Jadi di tengah rumah ini dibuat inner courtyard yang selain berfungsi sebagai oase juga sebagai pengikat dari ruang-ruang sekelilingnya. Maka demikianlah grioase, gabungan dari kata grio atau rumah dan oase, yaitu mata air di tengah padang pasir dengan pepohonan di dalamnya yang menyejukkan sekelilingnya. Rumah ini mempunyai bukaan optimal sehingga sinar matahari bisa masuk ke dalam dan sirkulasi udara dapat berjalan dengan baik, terutama dengan adanya inner yard di tengah rumah yang ditanami dengan moringa tree berukuran besar. Inner yard yang luas ini menjadi orientasi ruangan pada rumah. Dari segala sudut rumah, kita bisa melihat inner courtyard. Ditambah lagi dengan adanya void dan tangga, maka sinar matahari dan sirkulasi udara menjadi optimal. Untuk ruang-ruang yang berada di bagian belakang rumah, ada celah kecil di antara dinding belakang dengan ruangan tersebut sehingga sinar matahari masih bisa masuk ke dalam ruangan dan menghasilkan sinar alami dari lantai atas hingga ke lantai bawah, di mana terletak gudang dan kamar tidur. 3 and 3. Konsep dari grioase ini dijabarkan dalam 3 and 3. Konsep tree karena penghuni rumah sekeluarga mencintai pohon dan tanaman. Jadi rumah ini benar-benar ditransformasikan menjadi oase. Yang menarik adalah pepohonan pada rumah ini memang sengaja ditanam untuk menunjang eksistensi dari rumah. Keluarga pecinta tanaman ini membeli pepohonan yang berasal dari Afrika, yaitu baobab dan moringa, yang pada kenyataannya memang amat selaras menciptakan suasana natural di dalam dan luar rumah. Bentuk dari baobab dan moringa memang unik. Dengan pokok batang yang besar, pohon ini terlihat artistik dan menarik. Sedangkan konsep tree tidak hanya terlihat sebagai segitiga yang menjadi bagian dari fasad bangunan bersama dengan susunan batu bata, tapi juga sebagai dasar atas beberapa hal yang terdiri dari 3 hal sebagai berikut. Yang pertama, three colors, putih, abu-abu, hitam. Arsitek menggunakan 3 warna ini sebagai warna utama. 2. Kolaborasi dari 3 pihak, arsitek, pemilik, dan kontraktor. 3. Into 3 stories, lantai 1, lantai 2, dan lantai 3, atau rooftop. Pada awalnya rumah ini hanya terdiri dari lantai 1 dan 2 saja, di mana lantai 1 sebagai ruang keluarga dan lantai 2 untuk kegiatan yang lebih privasi. Namun demikian sejak COVID pandemi mulai tahun 2020, di mana kegiatan di rumah menjadi semakin banyak, pemilik dan keluarganya ingin agar rooftop bisa digunakan untuk hobi gardening. Dengan konsultasi bersama arsitek, sebuah tangga didesain dan dibangun ke lantai 3, sehingga rooftop ini bisa dicapai dengan mudah dari lantai 2. Pada akhirnya lantai 3 dijadikan khusus untuk hobi bertanam. Lantai 3 memenuhi pemikiran sadar ekologi, bahwa makhluk hidup tidak bisa hidup terpisah dari alam dan lingkungannya. Lantai 3 ini sekarang dipenuhi oleh berbagai macam tanaman hias dan pepohonan, yang memberikan simbiosis mutualisme dengan penghuninya, menjadi oase dari lingkungannya.